Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan malam hari ini, rekondisi daripada keadaan altcoin teman-teman ya. Untuk Bitcoin sendiri berada di area 42.500 saat ini teman-teman, sudah turun dari level 43 ribuan ya. Dan tentunya kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk altcoin sendiri teman-teman ya, hampir merata lah, hampir merata ini dalam kondisi yang notabene 50 banding 50 ya. 50% masih dalam kondisi yang cukup bagus, 50%-nya dalam kondisi yang kurang bagus juga. Di sini untuk Solana juga udah ngeri kali ya, udah di atas $100 kali ini teman-teman ya. Dan untuk SRP mengalami sedikit koreksi 3%, lumayan bukan sedikit lagi itu ya. Dan kalau kita lihat untuk BNB ini menguat sekitar 7,97%. Dan kalau kita lihat daripada altcoin ya seperti yang saya bilang 50 banding 50. Akan tetapi teman-teman, dengan rekondisi keadaan altcoin yang seperti ini kalau harapan ini benar-benar bisa terwujud di tahun 2024 teman-teman, saya kira kita akan menjadi seorang miliarder baru ya, atau seorang jutawan baru di tahun 2024. Dan tentunya ini akan membuat segala aspek, segala altcoin yang memiliki kekuatan dalam artian fundamental yang kuat gitu teman-teman, ini akan membuat all time high-nya. Akan membuat new all time high teman-teman, ketika memang persentase ini benar-benar terrealisasi ya teman-teman ya, benar-benar bisa terjadi. Dan ini pun targetnya tahun 2024. Semoga saja teman-teman, saya pun nggak menargetkan harus tahun 2024, 2025 pun nggak apa-apa gitu. Oke, langsung kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi ini dikutip dari bitcoin.com teman-teman, yang dimana ya tim Draper mengharapkan harga Bitcoin itu mencapai di level $250.000 pada tahun 2024. Wow. Dan kan yang ngeri kan ya, kalau memang benar-benar ini bisa terrealisasi di tahun 2024 teman-teman, ya tidak menutup kemungkinan kita di tahun 2024 akan menjadi sultan dadakan gitu teman-teman, karena ini persentasenya juga akan berdampak positif terhadap altcoin gitu teman-teman. Tapi saya nggak terlalu berharap lebih tahun 2024 bisa ke range harga ini ya. 2024 aja udah menyentuh di ATH-nya atau di atas ATH-nya teman-teman, entah di area $70.000, itu udah luar biasa ya. Dan semoga saja memang benar bisa ke range harga ini. Oke. Memang di sini kalau kita lihat Capitalist Venture tim Draper telah mengadakan perkiraan harga Bitcoin itu mencapai di level $250.000. Menurut saya angka $250.000 yang mungkin akan segera datang. Dia menekankan, memperkirakan bahwa jika Bitcoin ya, harga daripada Bitcoin ini mencapai di level $250.000 itu akan melampauinya. Nah, prediksi Bitcoin bisa mencapai di area $250.000 dari tim Draper. Pemodal venture tim Draper membangkitkan prediksi harga Bitcoin-nya untuk tahun 2024 dalam sebulan wawancara dengan Coinbro minggu lalu. Dia menjelaskan bahwa ketika harga Bitcoin adalah 4.000, dia memperkirakan akan naik menjadi $250.000 dalam 4 tahun. Ketika saya memperkirakan hal itu, apa yang tidak saya duga adalah betapa takutnya dan kunonya pemikiran Amerika Serikat. Saya pikir dengan Amerika Serikat yang reseptif, kami akan melakukan percakapan seperti yang saya lakukan dengan orang-orang dari El Salvador. Ujarnya ya, El Salvador adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin dengan alat pembayaran yang sah selain dolar Amerika Serikat. Menekankan bahwa dia masih yakin Bitcoin akan mencapai di level $250.000 dalam waktu dekat. Dia berpendapat, saya pikir semua itu hanyalah penundaan. Saya akan menyebut sebagai penundaan rasa takut, penundaan pemerintah yang lama. The Rapper menambahkan, menurut saya angka $250.000 saya mungkin akan segera datang. Jadi saya
akan tetap menunggunya ya menggunakan 250.000 US dollar. Saya sebenarnya berpikir jika angka mencapai 250.000 US dollar, angkanya akan melampaui angka tersebut, sambil mengungkapkan keyakinannya bahwa kita sedang melalui siklus booming ya kan, dan apapun bisa terjadi. Ia menegaskan kembali, saya pikir tahun ini kita mungkin akan melihat di area 250.000 US dollar. Nah, jadi di sini teman-teman, menurut prospek pola pandang saya, kalau mencapai di area 250.000 US dollar, mungkin hal tersebut bisa tercapai tapi bukan di tahun ini. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena kalau menurut angan-angan saya pribadi teman-teman ya, kemungkinan sih kalau di range harga kalau di tahun ini ya, kita berbicara bull run aja ya. Kalau di bull run mungkin Bitcoin ini tetap akan membuat all time high-nya, akan membuat new all time high-nya teman-teman. Entah nanti di range harga 70 sampai 100 ribu dolar something gitu teman-teman. Mungkin di range harga itu. Tapi kalau untuk di range harga 250.000 US dollar mungkin membutuhkan waktu yang berkelanjutan. Entah nanti di bull run berikutnya setelah ini bisa jadi, atau syukur-syukur malah persepsi saya salah, benar-benar bisa terrealisasi di tahun 2025 atau di tahun 2024 akhir, ya itu malah akan jauh lebih baik dan kita pun akan menjadi seorang sultan dadakan. Apalagi dengan dipicu beberapa faktor ya, yang notabene ini akan berdampak positif terhadap harga Bitcoin dan altcoin teman-teman ya, karena sudah sering saya bilang bahwasanya di tahun 2024 itu ada beberapa poin penting yang ini akan berdampak positif terhadap altcoin, terutama tentang ETF, yang kedua tentang suku bunga ya kan, yang ketiga terus ada apa ya, aku agak lupa itu, terus keempatnya itu ada pemilu kalau nggak salah teman-teman ya, yang ada di Amerika Serikat. Pokoknya kemarin sempat saya bahas, kalian bisa cek aja video saya sebelumnya gitu teman-teman ya. Itu adalah salah satu faktor pemicu juga. Akan tetapi itu juga bisa jadi salah satu faktor pemicu penurunan harga juga. Karena kalau hasilnya negatif, itu pun juga akan berdampak negatif terhadap Bitcoin dan altcoin juga tentunya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, masa depan kripto itu masih bisa dikatakan madecar juga teman-teman. Walaupun di sini ya banyak sekali ya di sosial media yang berseliweran, saya rungkat bermain kripto, saya rugi bermain kripto, dan banyak lagi lah tweetan atau video-video yang beredar di sosial media tentang perihal sektor cryptocurrency gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita membeli Bitcoin, membeli altcoin, ya kita nggak usah berbicara Bitcoin, kita berbicara altcoin. Rata-rata orang yang merasa rugi dan sebagainya itu beli altcoin teman-teman ya. Nah, ketika kita membeli altcoin, apakah kita tidak melakukan riset terlebih dahulu? Apakah kita nggak melakukan DYOR ya, do your own research ya? Segala sesuatu itu kan bisa terjadi di sektor kripto ya kan. Nah, jadi jangan sampai kita hanya beli walaupun kita punya uang, tapi tetap kita harus teliti teman-teman, apakah aset ini layak untuk kita beli, apakah aset ini berpotensi kedepannya bisa memberikan kita income, apakah aset ini kedepannya nggak akan rakpul. Jadi kita harus telusuri bersama-sama, meskipun analisa DYOR kita itu nggak 100% bisa valid, tapi setidaknya kita udah melakukan riset ya. Seperti itu teman-teman. Tanpa kita melakukan riset, ya itu tadi teman-teman, seperti pengalaman saya dulu waktu awal-awal terjun di sektor kripto. Wah, namanya bagus nih, beli. Wah, token logonya bagus nih, beli. Nggak taunya scam, nggak taunya rakpul, tanpa saya melakukan riset. Itu menjadi pengalaman yang cukup berharga buat saya teman-teman ya. Dan mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.